Hari itu, Miss Divya melihat siswi Komal menaiki bajai saat pulang sekolah. Namun Komal tak sampai di rumah, ayah dan ibunya melaporkan hilangnya Komal di Polsek Kasauli. Ini adalah kasus kedua hilangnya siswa secara misterius. Arjan bertindak cepat, ia menemui orang yang terakhir melihat Komal, yaitu Miss Divya. Tersangka pertama adalah bajai yang ditumpangi Komal. Arjan dan yang lainnya mulai mencari keberadaan bajai itu. Setelah seharian mencari, bajai itu tidak kunjung ditemukan. Miss Divya mendapat telepon bahwa keponakannya Iti mendapat bulian di sekolahnya. Ia pun segera menemui Iti. Karena memiliki kekurangan, Iti selalu ditertawakan di sekolahnya. Melihat hal itu, Arjan tak tinggal diam. Ia menemui Miss Divya dan Iti di sekolahnya, alhasil siswa yang menertawakan Iti lari ketakutan. Arjan kemudian mengantar Miss Divya dan Iti pulang ke rumah. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Pagi itu, Miss Divya melihat Iti sedang menggambar. Ia teringat lukisan bajai yang ditumpangi Komal waktu itu. Hari itu polisi telah menemukan mayat Komal berlumuran darah yang terbungkus dengan plastik. Namun Arjan berada di lokasi penemuan mayat. Di lokasi penemuan mayat Komal, Arjan melihat bajai itu melintas di hadapannya. Bajai itu kabur saat diburu oleh Arjan. Namun nasib berkata lain, Arjan berhasil menangkap pengemudi bajai itu. Layaknya polisi India, pengemudi bajai itu disiksa hingga mengakui perbuatannya. Ia pun menyebutkan nama seseorang yang bersama Komal waktu itu. Dan ternyata pelakunya adalah guru matematika Payal, Purushottam Tomar. Arjan bersama polisi lainnya segera menggeledah rumah Tomar yang bersama siswi Komal saat itu. Namun pelaku tidak berada di rumahnya. Polisi menemukan bukti tas Komal di dalam rumah Tomar. Arjan menemukan kotak hijau yang sama persis dengan kotak hijau dalam kasus pembunuhan Amrita. Ia semakin yakin bahwa Tomar adalah pembunuh berantai. Antuk! Pagi itu, Tomar sedang menyiksa Payal. Karena nilai matematika Payal adalah yang terendah dalam kelasnya. Tomar terus menyiksa Payal agar mau melakukan semua perintahnya termasuk melayani nafsu Tomar untuk bercocok tanam. Tomar tidak menyadari polisi sedang mengejarnya. Payal menutup pintu, Tomar memulai aksinya untuk menyetubuhi Payal. Namun siapa sangka, pistol Arjan mengarah pada kemaluan si Tomar. Dan benar saja hari itu, adalah hari terakhir si Tomar menggunakan anunya. Arjan menyiksa Tomar hingga masuk rumah sakit. Ia mengancam akan menghilangkan kemaluan si Tomar, jika tidak menceritakan mengenai kasus pembunuhan Komal. Tomar menerangkan, dirinya menawarkan buku ke Komal agar mau diajak ke rumahnya. Sampai di rumah Tomar, ia menuangkan sesuatu ke dalam minuman Komal. Namun Komal melihat dan melarikan diri. Saat Tomar mengejarnya, ia menemukan kotak hijau itu di halaman rumahnya. Dasar otak mesum. Polisi melaporkan, kasus Komal telah selesai. Hari itu, adalah ulang tahun keponakannya Payal. Arjan akan memberikan hadiah boneka beruang putih besar. Di pesta ulang tahun Payal, terlihat sangat ramai. Ada juga Miss Divya bersama dengan Iti. Mereka merayakan ulang tahun seperti biasa, menyanyikan lagu, memotong kue dan berpesta. Arjan terlihat sangat senang, karena ada Miss Divya. Antuk! Merasa tak terima dengan tuduhan pembunuh berantai, Tomar berusaha kabur dengan menodongkan pistol kepada polisi. Arjan mengintai dari belakang, pistol mengarah kepada inspektur wanita. Terdengar suara tembakan dari dalam lift. Arjan dengan terpaksa menembak kepala Tomar, hingga tewas. Di hari ulang tahun Payal, bukannya berbahagia, malah bencana bagi Arjan. Selama ini Arjan berpikir, pembunuh berantai sudah tidak ada. Namun naas justru keponakannya yang jadi target pembunuhan. Polisi menurunkan tim khusus, melacak keberadaan si pembunuh. Arjan teringat dalam pesta seorang pria selalu merekam video. Ia melihat rekaman handphone Rishu. Benar saja, Payal terlihat bermain dengan si pembunuh. Identitas pembunuh telah diketahui. Polisi menutup semua akses jalan, agar si pembunuh tidak lolos.
Pencarian dilakukan selama 2 hari, namun polisi tak kunjung menemukan si pembunuh. Arjan melihat sesuatu yang aneh dalam mobilnya. Ia segera membuka, dan betapa terkejutnya, mayat Payal justru berada dalam mobilnya sendiri. Ayah Payal melihat plastik berlumuran darah. Baju pesta yang dikenakan Payal berubah menjadi baju berdarah. Ia tak sanggup melihatnya. Mereka berdua terus merahasiakan kematian Payal dari ibunya. Ia terus meyakinkan istrinya, Arjan tak akan membiarkan Payal mati. Dengan berlinang air mata, Arjan mengantarkan sendiri mayat keponakannya ke ruang otopsi. Ia menyaksikan pembukaan mayat keponakannya dengan mata kepalanya sendiri. Arjan kemudian melaporkan kepada atasannya bahwa mayat Payal telah ditemukan. Ibunya telah mengetahui bahwa putrinya telah mati. Hari itu, Arjan terkena skor dari kepolisian karena menembak Tomar hingga tewas. Setelah diskor, Arjan terus menyelidiki kasus pembunuh berantai. Ia telah berjanji akan menangkap si pembunuh. Dia mulai mengumpulkan bukti dari barang Komal. Arjan menemukan rekaman saat pembunuhan Komal. Ia mengunjungi pianis terkenal untuk mengetahui jenis lagu yang dibawakan si pembunuh. Arjan kemudian membuat sayembara, barang siapa yang mengetahui lagu itu akan diberikan hadiah besar. Melalui siaran radio, penelpon terus ada, namun tak satu pun yang sesuai. Hingga ada satu penelpon. Ia mengatakan pernah mendengar lagu tersebut di acara sekolahannya. Arjan pun segera mengecek CCTV pada saat kegiatan ulang tahun sekolah berlangsung. Dan hasilnya, ia mencurigai pesulap wanita itu adalah pembunuhnya. Namun Arjan memastikan kepada Miss Divya, apakah pesulap itu hadir sebelum kasus pembunuhan Komal. Miss Divya mengatakan bahwa Komal adalah relawan dalam trik sulap si pembunuh itu. Dan ternyata, Amrita juga merupakan relawan dari trik sulap si pembunuh. Di situ Arjan yakin bahwa si pembunuh berantai adalah pesulap wanita. Ia kemudian menjelaskan kepada inspektur mengenai kasus ini. Inspektur yang awalnya tidak mempercayai Arjan, semakin yakin bahwa kecurigaan Arjan adalah benar. Ia segera mencabut skors Arjan dan memberikan senjata kepada Arjan untuk menangkap si pembunuh. Singkat cerita, polisi memulai ulang penyelidikan. Polisi mengidentifikasi siswi target si pembunuh berikutnya. Arjan kemudian membuat rencana untuk menangkap si pembunuh dengan memberikan umpan siswi tersebut. Arjan mengetahui bahwa siswa Aisyah pernah menjadi relawan trik sulap si pembunuh. Arjan memberikan nomor ponselnya kepada Aisyah. Arjan mengatakan segera menghubungi jika terjadi sesuatu. Polisi terus membuntuti Aisyah, namun tak terjadi apa-apa. Arjan menemui Aisyah, namun ternyata itu bukan Aisyah, melainkan kembaran dari Aisyah. Arjan menanyakan di mana Aisyah. Samaira mengatakan Aisyah kelas dansa. Arjan segera ke tempat Aisyah latihan dansa. Di sana, Arjan justru menemukan kotak hijau itu lagi. Polisi telah dipermainkan oleh si pembunuh. Mengetahui nyawa Aisyah dalam bahaya, Arjan segera memerintahkan untuk melacak handphone Aisyah. Pembunuh tak menyadari bahwa Aisyah membawa handphone. Polisi menemukan lokasi Aisyah, Arjan segera memerintahkan untuk menutup jalan itu. Terlihat si pembunuh berhadapan dengan polisi. Tapi si pembunuh tak takut, ia justru menabrak polisi itu. Pembunuh itu belum menyadari bahwa Aisyah membawa handphone. Aisyah pun terbangun dari tidurnya. Ia menangis ketakutan melihat sekelilingnya. Ia terus meminta pulang, namun si pembunuh terus memainkan piano dengan lagu kesukaannya. Aisyah berhasil melarikan diri, ia kemudian menelpon Arjan untuk memberitahukan lokasinya. Namun si pembunuh sadar, ia segera mengejar Aisyah. Aisyah berhasil lolos, namun ia belum menemukan jalan keluar. Arjan menemukan rumah si pembunuh.
Namun lagi-lagi setiap ruangan dalam rumah itu terlihat sama. आयशा तक दिखता है उसमें पियानो है क्या तुम उस रूम तक आ सकती हो सर मैं उसी रूम से भागी थी Polisi mengatakan kepada Arjan, lokasi GPS Aisyah sama dengan lokasi Arjan sekarang. Namun Arjan tak melihat Aisyah dalam ruangan itu. Arjan terus membongkar ruangan itu, ia menemukan jalan menuju lantai bawah. Namun si pembunuh telah menemukan Aisyah. Arjan segera ke lantai bawah, dan menembak si pembunuh. Namun tembakan Arjan tidak tepat sasaran, si pembunuh berhasil kabur. ध्यान से मैम पूरा कसौली सील करना पड़ेगा किलर शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जिशन भाग गई दिव्या यू जस्ट कीप द डोर्स लॉक्ड अर्जुन आई एम अ बिट स्कैर्ड एक और लड़के का पासपोर्ट भी मिला है उसमें नाम लिखा है क्रिस्टोफर ये नाम कहीं पढ़ा है Arjan teringat sebuah kasus pembunuhan yang dulu ia kumpulkan. फर्नांडो नाम की ये Si pembunuh ternyata berhasil masuk ke rumah Miss Divya. Si pembunuh bergulat dengan Miss Divya. मैं वहीं मिलता हूँ Arjan mendengar teriakan Miss Divya dari luar. Ia segera menobrak pintu Miss Divya. Si pembunuh membawa lari iti. Arjan mengejar si pembunuh hingga ke rumah kosong. Rumah itu gelap gulita. Arjan dan si pembunuh itu terus bertarung. Namun Arjan kewalahan meladeni si pembunuh. Ia terus dipukuli oleh si pembunuh, hingga akhirnya si pembunuh berhasil menusukkan pisau ke dada Arjan. Mereka bertarung, hingga penyamaran si pembunuh terbongkar. Dia bukanlah perempuan, melainkan anak seorang pesulap yang memiliki kelainan fisik namanya Christopher. Ia kemudian menceritakan awal mulanya ia menjadi pembunuh. थोड़ी दोस्ती क्या कर ली मैंने कोई ऐसा भी था जिसने ऐसा नहीं किया सोफिया Ia menggunakan sulap untuk memikat calon korbannya. Anak-anak tidak mungkin menolak melihat pertunjukan sulap. Saat korban merasa bahagia, ia pun menculik dan membunuh mereka. Ia mengukir wajah mereka agar terlihat sama. आई एंजॉय किलिंग देम उनकी जान लेता तो Ia melihat Christopher akan memuluk wajah Iti dengan palu. Ia segera berlari dan bergulat dengan Christopher. Namun Christopher tak kunjung mati. Melihat Arjan dicekik oleh Christopher, Iti memberanikan diri memberikan pisau kepada Arjan.